Film kali ini kita akan membahas sinopsis film Three Idiot. Cerita bermula dari dua anggota idiot, yaitu Farhan dan Raju, yang sedang mencari temannya, yaitu Rancho. Ketika itu, teman seangkatannya, yaitu Catur, menelepon Farhan dan Raju. Karena Catur mengetahui keberadaan Rancho, bertemulah mereka bertiga di sebuah tempat di mana dulunya Catur berjanji untuk ke tempat itu lagi dan menantang mereka siapa yang sukses sewaktu 10 tahun mendatang, karena sering dikerjai oleh tiga idiot tersebut. Dan Catur pun memamerkan hasil kerja kerasnya dengan merendahkan ketiga idiot geng tersebut yang tidak mempunyai apa-apa saat ini. Cerita pun berlanjut 10 tahun sebelum kejadian itu, di mana Farhan, Raju, dan Rancho bertemu di bangku Universitas Teknik karena mereka adalah satu teman asrama, dan universitas itu adalah yang terbaik karena tidak semua orang bisa masuk ke sana. Farhan dan Raju adalah mahasiswa dari latar belakang keluarga yang pas-pasan. Sedangkan Rancho berasal dari keluarga yang kaya. Bertemulah mereka dengan rektor di kampus tersebut, yaitu Dr. Viru Sastrabudi. Mahasiswa menyebutnya Virus. Pak Virus adalah rektor sekaligus dosen di universitas tersebut. Virus pun mempunyai prinsip yang perfect dan mempunyai standar yang tinggi terhadap mahasiswanya, sehingga keras terhadap mahasiswanya. Virus pun memamerkan pena yang dia dapat dari guru besarnya dulu, karena dia adalah mahasiswa berprestasi gemilang pada zamannya, dan mengatakan akan mewarisi pena tersebut untuk murid yang berprestasi gemilang juga seperti dirinya. Tetapi dia belum juga menemukan mahasiswa itu selama 32 tahun menanti. Rancho saat di kelas ketika ditanya dosennya menjawab dengan pertanyaan yang sederhana menurut dia, tetapi malah dia disuruh keluar kelas. Ketika temannya bernama Lobo menunjukkan karya ilmiahnya yang waktu itu adalah drone, tetapi Virus malah merendahkan karya ilmiahnya itu karena dianggap pada masa itu adalah ide yang buruk, dan menelepon ayah Lobo dan mengatakan bahwa Lobo tidak lulus kuliah karena sudah melewati masa tengah waktu. Kemudian Lobo pun frustasi akan hal itu dan membuang karya ilmiahnya. Lalu Rancho pun mencoba menyempurnakan karya Lobo, tapi sudah terlambat karena Lobo pun mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika menghadiri pemakamannya, Rancho pun mengatakan ke rektor Virus bahwa Lobo bukan bunuh diri, tetapi dibunuh olehnya. Rektor Virus pun mengadu ke orang tua Farhan dan Raju karena berteman dengan Rancho yang memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Ketika di rumah Farhan, Rancho melihat bakat fotografi oleh Farhan dan menanyakan kenapa ayahnya memasukkan Farhan ke jurusan teknik, sedangkan bakat Farhan adalah fotografi. Ketika di rumah Raju, melihat keluarganya yang serba susah dan Raju merupakan satu-satunya harapan tulang punggung keluarganya. Ketika mereka kelaparan dan melihat ada suatu kondangan, timbullah ide untuk makan gratis atas kondangan tersebut, dan bertemulah Rancho dengan Via. Mereka akhirnya ketahuan dan terkejut bahwa itu adalah acara anaknya, Rektor Virus. Di saat hari guru,
terpilihlah Catur sebagai pembawa pidato dan Ranco pun mengerjainya dengan mengganti sebagian teks pidatonya yang malah menjadi bahan tertawa. Sontak seisi aula pun tertawa karena isinya lelucon kepada Rektor Virus. Lalu marahlah Catur kepada 3 idiot tersebut, terutama Ranco, dan membuat janji dalam 10 tahun mendatang siapa yang paling sukses. Ketika ayah Raju hampir sekarat, Ranco dan Pia pun dengan cepatnya mengantar ayah Raju ke rumah sakit, dan Raju pun sangat berterima kasih kepada Ranco. Kemudian Pia dan Ranco pun saling menyukai. Saat Ranco ke rumah Pia secara diam-diam dan membuat onar di rumah Rektor Virus, mereka pun ketahuan oleh Virus. Dipanggillah Raju dan diancam akan dikeluarkan dari kampus tersebut. Lalu, tanpa berpikir panjang, Raju pun mau mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ruangan Virus. Akhirnya koma dan sekarat di rumah sakit. Tiba saatnya ujian, Rektor Virus pun memberikan soal khusus kepada Raju supaya Raju tidak lulus ujian. Saat itu, Pia, anak Rektor Virus, membocorkan soal kepada mereka. Dengan cepat, Farhan dan Ranco menduplikat soal ujian agar bisa dipelajari Raju terlebih dahulu. Setelah kopian soal mereka dapatkan, diberikanlah kepada Raju, tetapi Raju menolaknya karena sifat Raju yang ingin jujur dan tidak neko-neko. Mereka ketangkap basah dengan Rektor Virus karena sudah berbuat curang dengan mencuri dan menggandakan surat yang berisi soal tersebut. Rektor Virus pun mencurigai anaknya, yaitu Pia, telah memberikan kunci kantornya kepada mereka sehingga soal ujian khusus tersebut bocor ke tangan mereka. Pia yang kesal dengan sikap ayahnya pun menjawab bahwa jika ayahnya tidak memaksa kakaknya untuk menjadi insinyur, mungkin kakaknya tidak bunuh diri. Akhirnya Ranco pun diusir oleh Rektor Virus. Tiba-tiba anaknya Virus, yaitu Mona, merasakan kontraksi pada perutnya karena ada tanda-tanda lahiran. Saat itu kondisi sedang hujan dan banjir. Sebagian akses jalan pun terputus. Ambulan pun tidak bisa menjemput anaknya ke rumah sakit. Dan mau tidak mau, sempat tidak sempat, ketiga geng idiot pun membawa Mona yang ingin lahiran ke sebuah ruangan untuk dilakukan proses bersalin yang dipandu oleh Pia sang adik. Saat proses bersalin, tiba-tiba listrik pun padam dan Mona memerlukan bantuan dorongan kepada bayi tersebut agar mudah keluar. Berkat kecerdasan Ranco dan bantuan teman-temannya, akhirnya proses bersalin pun sukses. Bayinya telah keluar dan entah mengapa bayi tersebut seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sontak mereka pun terdiam dan sedih ketika mereka mengucapkan kalimat yang sering diucapkan Ranco, yaitu all is well, yang berarti semuanya baik-baik saja. Keajaiban pun terjadi. Bayi itu menangis dan ada tanda-tanda kehidupan. Sejak itu, Virus pun tersadar akan sifat buruknya, yaitu selalu memaksakan kehendak dirinya kepada orang lain. Dan akhirnya, Virus pun mengakui bahwa Ranco itu adalah anak yang cerdas dan mewarisi pena yang selalu dibangga-banggakannya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu mereka, yaitu kelulusan atau wisuda, dan Ranco pun menjadi mahasiswa terbaik dengan nilai yang sangat memuaskan. Di saat yang bersamaan, Ranco pun pergi meninggalkan mereka dan akhirnya menghilang tanpa kabar. 10 tahun pun berlalu. Farhan,
Raju dan Catur pun mencari Rancu ke rumahnya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya mereka pun mendapatkan rumah Rancu yang dicari. Setelah mendatangi rumahnya, bertemulah mereka dengan Rancu, tetapi Rancu yang mereka cari berbeda. Ternyata Rancu temannya dahulu adalah anak tukang kebun di rumah majikannya. Karena kecerdasannya, lalu majikannya menyuruh menyamar menjadi anaknya, dan berkuliahlah dia di universitas jurusan teknik tersebut. Pencarian terhadap Rancu pun berlanjut, dan mendengar kabar dia akan menikah dengan tunangannya yang lama. Kesanalah mereka untuk merencanakan pembatalan pernikahan pria tersebut, dan akhirnya mereka berdua berhasil membatalkan dan membujuk Pia untuk menemui Rancu. Setelah menempuh perjalanan jauh untuk menemui Rancu, akhirnya mereka bertemu juga dengan Rancu. Tetaplah Catur memamerkan dan merendahkan Rancu, tetapi Catur tidak mengetahui kalau rekan bisnis yang selama ini dibangga-banggakannya adalah Rancu yang bernama Pusuk Wangdu. Sontak Catur pun terkejut dan cerita pun tamat.